Halo anak-anak, berjumpa lagi sama Bu Serpina. Kita akan kembali belajar tentang kisah Yohanes Pembaptis. Oke, sekarang mari kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Kita mengambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan mempelajari kehidupan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar mengetahui hal-hal yang telah dilakukannya untuk mempersiapkan kedatangan-Mu. Bukalah hati kami agar dapat merasakan imannya yang kuat dan juga kejujuran serta kerendahan hati. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini kira-kira gambar apa ya anak-anak? Iya, gambar iblis dan ada tulisan dosa. Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa artinya dosa? Ayo, siapa ya yang tahu apa artinya dosa? Dosa adalah segala perbuatan kita yang melanggar perintah Tuhan. Nah, dosa itu akibatnya anak-anak merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, akhirnya membuat kita menderita. Contoh dosa apa saja? Coba perhatikan gambarnya. Ada mencuri, berbohong, bertengkar dengan kakak atau adik, tidak mendengarkan nasihat orang tua, dan sebagainya. Dosa membuat hubungan kita semakin jauh dengan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan anak-anak supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, hubungan kita dengan sesama menjadi baik? Ya, dengan bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat adalah berhenti melakukan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita kembali kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, anak-anak, Tuhan juga mengutus orang-orang baik yang berani menegur kesalahan dan dosa kita, supaya kita bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana kisah Yohanes yang diutus oleh Tuhan untuk menyerukan pertobatan. Yohanes menasehati orang banyak supaya segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, dari pelajaran hari ini, kita pun diutus oleh Tuhan untuk menyerukan pertobatan kepada teman-teman kita, menegur teman-teman kita yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, supaya terbebas dari pengaruh iblis. Bagaimana ceritanya? Ayo kita saksikan kisah Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi,
karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Anak-anak, selain orang banyak yang ingin dibaptis oleh Yohanes, di situ ada pula Yesus. Yesus pun ingin dibaptis oleh Yohanes. Bagaimana ceritanya? Ayo kita baca bersama-sama ya. Yesus dibaptis Yohanes, Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yohanes adalah anak dari Zakaria dan Elisabet.
Yohanes Pembaptis dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana. Ia suka berpuasa dan mati raga. Dan tadi kita sudah mendengar, sudah melihat juga makanannya tadi apa ya anak-anak ya kalau di padang gurun? Ya, belalang dan madu hutan. Nah, anak-anak, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan di daerah Sungai Yordan. Ia selalu menyerukan pertobatan agar semua orang mau bertobat. Ia memberikan tanda kepada orang-orang yang bertobat dengan cara membaptis mereka. Nah, anak-anak, pada hari ini Yohanes juga menyerukan pertobatan kepada kita. Kita juga diajak oleh Yohanes untuk segera bertobat dari semua dosa dan kesalahan kita. Bertobat berarti berhenti melakukan kejahatan, berhenti melakukan dosa, dan kembali ke jalan yang benar dengan berbuat baik. Setelah itu, anak-anak, kita pun diutus lagi oleh Tuhan Yesus untuk sama seperti Yohanes, yaitu mengajak teman kita, mengajak orang lain untuk segera bertobat, mengakui kesalahan dan berbuat baik. Apakah anak-anak berani untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik? Tentu harus berani ya. Sebagai tugas anak-anak, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Ada 4 pertanyaan. Silahkan ditulis di buku menulis agama kalian. Dan soalnya juga ditulis ya. Setelah itu dikirimkan lewat Google Classroom Agama. Sebagai bahan refleksi kita atas pembelajaran hari ini, coba anak-anak hening sejenak, tanyakan ke hatinya masing-masing. Apakah saya berani menegur teman yang melakukan kesalahan? Silahkan tanya ke hatinya, tidak usah ditulis. Apakah selama ini saya sudah berani menegur teman dengan sopan yang melakukan kesalahan? Mari kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Kita mengambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menemani dan mengajari kami belajar hari ini. Berilah kami keberanian dan ketulusan hati untuk menegur orang yang berdosa, supaya bertobat dan kembali ke jalan yang benar, seturut teladan Yohanes Pembaptis. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Tuhan memberkati.